semuanya, perkenalkan kami dari Eskemi Pilota Nusantara yang terdiri dari saya, Deborah Iramelina Aritonang, dan teman rekan saya yaitu Nur Syifa Fadila, Ramadayanti Borisipayung, dan Angelika Melani Syaputri. Pada video ini, kami akan mempresentasikan proyek kami, mata kuliah kecerdasan buatan, yang berjudul tentang aplikasi wajah solver untuk pencarian jalur terpendek menggunakan algoritma BFS, DFS, dan ASTAR. Proyek ini dibuat di bawah bimbingan dosen pengampu mata kuliah kecerdasan buatan, yaitu Ibu Dameria Esterina Borujabat, Eskom Mkom. Aplikasi wajah solver yang kami kembangkan bertujuan untuk menemukan jalur dari titik awal menuju titik tujuan pada sebuah labirin dengan menggunakan 3 algoritma pencarian, yaitu Breadth First Search atau BFS, dan Deep First Search DFS, dan ASTAR. Selain itu, aplikasi ini juga digunakan untuk membandingkan performa ketiga algoritma tersebut dalam menyelesaikan permasalahan pencarian jalur. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke pembahasan proyek yang telah kami buat. Tujuan dari proyek kami adalah mengimplementasikan algoritma BFS, DFS, dan ASTAR pada aplikasi wajah solver serta membandingkan performa kerja algoritma ketiga tersebut dalam menemukan jalur menuju tujuan. Fitur utama aplikasi ini adalah pengguna dapat menjalankan algoritma BFS, DFS, dan ASTAR pada sebuah maze serta melihat jalur yang dihasilkan oleh masing-masing algoritma. Batasan dari aplikasi ini adalah hanya mendukung maze 2 dimensi dan hanya menggunakan 3 algoritma pencarian, yaitu BFS, DFS, dan ASTAR. Nah, di sini saya akan membedah kode di balik game Geometry Solver, yaitu sebuah program yang bisa mencari jalan keluar labirin secara otomatis. Jadi sebelum masuk ke logika utama, perhatikan bagian atas kode ini. Kita mengimpor pustaka PY Game sebagai mesin pembuat gamenya, dan time untuk menghitung durasi proses algoritma. Yang menarik adalah struktur kodenya yang rapi dan modular. Alih-alih menumpuk ribuan baris, fitur seperti membuat labirin, UI, dan algoritma dipisah ke file yang berbeda. Game.py ini hanya bertugas untuk menyatukan semuanya. Semuanya berawal dari kelas game. Dalam fungsi inisialisasi ini, kita menyiapkan layar PY Game, membuat aset seperti gambar dan suara, serta membuat grid labirin. Jantung utama dari program ini ada di fungsi run algorithm. Di sini, komputer membaca input labirin dan memilih salah satu dari 3 algoritma, yaitu BFS, DFS, atau ASTAR. Nah, setelah algoritma menemukan jalan dari titik start ke titik end, program akan menyimpan rute tersebut ke dalam variabel self-find agar bisa dilewati oleh si monyet. Nah, fungsi convert algorithm ini menjalankan ketiganya secara bersamaan di belakang layar dan mencatat waktu tempuh serta jumlah langkahnya.
Di dalam fungsi handle, untuk game state, kita bisa melihat bahwa menekan tombol 1, 2, atau 3 akan langsung mengganti algoritma, sedangkan tombol 4 akan memunculkan hasil perbandingannya. Ada juga fitur interaktif yang seru, kamu bisa menambah atau menghapus dinding dengan mouse. Setiap kali ada perubahan, program otomatis memanggil ulang algoritma untuk mencari rute baru secara real-time. Untuk membuat monyet terlihat hidup, fungsi update mengatur jeda pergerakan setiap kali monyet berpindah kotak, suara langkah kaki akan dimainkan. Dan terakhir, fungsi draw bertugas menggambar semuanya ke layar, mulai dari latar belakang, papan labirin, hingga panel UI di sisi kanan dan kiri yang berisi penjelasan serta statistik. Nah, setelah semua fitur selesai dibangun, tiba saatnya kita menyalakan mesinnya. Ini adalah file utama yang menjadi pintu masuk game kita. Pertama, kita memanggil kelas game raksasa yang sudah kita buat supaya di file game.py sebelumnya. Baris ketiga ini adalah mantra ajaib yang sangat khas di Python. Fungsinya memastikan bahwa game hanya akan dieksekusi jika file ini dijalankan langsung, bukan saat dipanggil oleh file lain. Di dua baris terakhir, kita menciptakan objek dari kelas game, lalu memanggil fungsi run. Saat run dipanggil, log utama pygame akan berputar tiada henti. Nah, hanya dengan 4 baris kode ini, seluruh logika labirin antarmuka dan algoritma kita hidup seketika. Pada tahap pengujian, kami menemukan beberapa masalah teknis pada algoritma pencarian yang digunakan. Pertama, algoritma Breadth First Search atau BFS mengalami konsumsi memori yang cukup besar. Hal ini terjadi karena BFS harus menyimpan seluruh kemungkinan jalur yang sedang dieksplorasi secara bersamaan. Kedua, algoritma Deep First Search atau DFS menghasilkan rute yang cenderung berputar-putar dan kurang logis, sehingga jalur yang ditemukan belum tentu menjadi jalur yang paling efisien. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, kami mengimplementasikan algoritma ASTAR atau ASTAR Start dengan menggunakan fungsi heuristik Manhattan Distance. Heuristik ini berfungsi sebagai kompas penunjuk arah ke koordinat target atau buah pisang, sehingga berhasil memotong ruang pencarian yang tidak perlu dan mengatasi masalah inefisiensi waktu dan memori. Keberhasilan proyek dibuktikan melalui data kuantitatif pengujian, di mana sistem berhasil menjalankan ketiga algoritma dan menunjukkan bahwa algoritma ASTAR berhasil menemukan rute paling optimal, yaitu 24 langkah dengan waktu tercepat 0,00088 detik. Fitur yang dapat dikembangkan berdasarkan keberhasilan proyek yang dibuktikan oleh data kuantitatif pengujian, di mana algoritma ASTAR terbukti paling optimal 24 langkah 0,00088 detik. Fitur yang dapat dikembangkan berikutnya adalah menguji algoritma ini pada skala labirin yang lebih luas serta menambahkan fitur pembangkit labirin otomatis atau auto magic generator. Berikut beberapa fitur yang dapat dikembangkan pada sistem ini. Yang pertama, pengembangan ukuran grid, mengembangkan sistem agar bisa menerima ukuran labirin yang lebih besar secara dinamis, misal 50 kali 50 atau lebih. Yang kedua, implementasi heuristik lain, mencoba fungsi heuristik selain Manhattan Distance seperti Euclidean Distance atau Chebyshev Distance untuk membandingkan akuransinya. Yang ketiga, otomatisasi pembangkit labirin atau magic generator menambahkan fitur di mana sistem bisa membuat labirin acak secara otomatis. Random magic generator algorithm seperti algoritma prim atau Kruskal, bukan hanya mengandalkan klik manual dari mouse pengguna. Sekian penjelasan dari kami mengenai perbandingan algoritma Magic Solver. Terima kasih banyak atas perhatian teman-teman dan dosen pengampu.
yang sudah menonton video ini sampai selesai. Seluruh referensi, draft makalah, serta search kode program Python yang kami gunakan dalam proyek ini sudah kami cantumkan secara lengkap di kolom deskripsi di bawah. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe saluran ini untuk mendukung konten-konten edukasi berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.